saya Merlin Timbang dan kali ini saya ingin buat satu video yang sudah banyak banget di request teman-teman melalui DM Instagram saya, cara mendaftar atau langkah-langkah step-step untuk mendaftar sebagai perawat lansia untuk penempatan tahun 2025 atau tahun depan. Nah, untuk penempatan tahun 2025 itu pendaftarannya sudah dibuka dari bulan ini, bulan 2 2024 sampai bulan 5. Nah, teman-teman yang masih bingung dan tidak tahu mau mulai dari mana, saya akan jelaskan detail step-stepnya satu persatu. Jadi videonya akan lebih panjang ya. Dan sebelum kita lanjut, saya ingin memberi informasi kalau pemerintah Jepang itu sudah mengubah peraturannya. Kalau dulu yang bisa ke Jepang itu hanya lulusan perawat, tetapi mulai dari 2 tahun lalu semua jurusan bisa datang bekerja sebagai perawat lansia di Jepang. Mau jurusan ekonomi boleh, mau jurusan komputer boleh, mau jurusan pertanian boleh, jurusan apapun sekarang pemerintah Jepang membuka kebebasan karena mereka kekurangan tenaga kerja. So, kita langsung aja ya caranya. Jadi step pertama yang teman-teman buat adalah ketik BMP 2 TKI. Ini langsung keluar ya di web aku. Teman-teman masuk ke webnya, kemudian teman-teman pilih BP2MI yang ini ya, yang kedua ya. Teman-teman pilih ini, udah klik ya. Setelah teman-teman masuk, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Teman-teman scroll ke bawah, scroll terus sampai ada gambar sini. Nah, ini ada Jepang, ada Korea, ada Jerman, ada ke Arab Saudi. Nah, teman-teman, saat ini kita bikin tutorial ke Jepang ya. Jadi teman-teman masuk ke pengumuman. Nah, pas di pengumuman ini semua pengumuman yang pernah ada, dan kita lihat di sini ada pengumuman pendaftaran penempatan calon kandidat pekerja imigran Indonesia, nurse, perawat, dan calon kandidat care worker atau kaigo atau perawat lansia. Itu ada di barisan nomor 2 ya. Di saat aku buka ini, kita klik ini nih. Di sini semua dijelaskan caranya. Kita lihat pengumuman pendaftaran penempatan calon kandidat perawat pekerja imigran Indonesia nurse ya, dengan care worker atau perawat lansia. Nanti teman-teman boleh baca detailnya ini kalau mau baca ya. Kita langsung ke persyaratan. Jadi persyaratannya ini adalah teman-teman pertanyakan ke diri Anda apakah teman-teman memenuhi persyaratan. Kalau persyaratan memenuhi, artinya kita lanjut pendaftaran. Makanya itu kita baca dulu ya. Teman-teman maksimal umur 35. Teman-teman 35 bisa lanjut. Kemudian nomor 2, ada ijazah D3 keperawatan atau D4 keperawatan atau S1 keperawatan. Dulu sampai sini persyaratannya. Tetapi kita lihat teman-teman di sini ternyata ada juga yang non keperawatan seperti yang saya bilang di awalnya ya. Jadi jurusan apapun kalau teman-teman mempunyai ijazah, teman-teman boleh datang sebagai perawat lansia. Itu poin nomor 2 ya. Kita lihat poin nomor 3, scan surat pernyataan bersedia di tempat di care worker. Ini jangan bingung, ini nanti diambil di mana, nanti disediakan sama mereka, kurang download ya. Kemudian nomor 4, scan sertifikat lulus dengan kemampuan bahasa Jepang N5. Jadi teman-teman, ini dulu kami nggak ada persyaratan ini, tapi ini sekarang diwajibkan. Jadi teman-teman harus mempunyai sertifikat yang setara dengan N5 yang teman-teman boleh peroleh di tempat kursus atau LPK. Nah, kan pendaftarannya mulai dari bulan ini sampai bulan 5. Keburu nggak? Keburu dong. Ada yang tempat kursus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, karena pendaftaran akan tutup bulan 5. Jadi teman-teman masih boleh sempat ya. Nah, ini untuk yang perawat lansia, care worker, kaigo fukushiki, perawat lansia itu semua artinya sama. Kita lanjut ke yang nurse atau kangmoshi, dan ini yang memang khusus perawat pada umumnya ya, bukan cuma lansia tetapi semua pasien dari umur anak kecil sampai besar itu mereka memang sejatinya sebagai perawat. Berumur 35 per 31 Mei. Kalau teman-teman masih 35 per 31 Mei, oke lanjut. Teman-teman harus mempunyai ijazah D3 atau D4 atau S1 plus nurse, dan teman-teman poin yang ketiga teman-teman mempunyai STR. Kemudian yang keempat, teman-teman mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah, ini kalau perawat ya. Makanya dulu aku nggak bisa mendaftar perawat karena aku baru lulus langsung ke Jepang jadi perawat lansia. Jadi aku cuma bisa memilih perawat lansia atau kaigo fukushiki, nggak bisa jadi perawat pada umumnya ya, karena nggak ada pengalaman 2 tahun. Kita lanjut nomor 5, scan sertifikat lulus ya, sama ya, dituntut harus ada sertifikat lulus bahasa Jepang setara N5 dari tempat kursus atau LPK. Teman-teman bisa mulai dari sekarang bulan ini, yang cari yang 3 bulan bisa dapat, 2 bulan bisa dapat, atau sebulan bisa dapat. Nah, itu yang khusus ya untuk lansia dengan nurse. Kita lanjut ke umumnya. Kita lihat ya persyaratannya, scan IKTP. Teman-teman harus punya KTP. Lanjut, teman-teman harus scan paspor apabila ada. Nah, paspor ini pada tahap awal itu belum diwajibkan. Kalau teman-teman nanti sudah lanjut ke step selanjutnya, sudah lulus, baru nanti ini sebelum ke Jepang ini diwajibkan. Tapi untuk tahap awalnya ini kalau belum ada nggak apa-apa ya, paspor apabila ada. So it's okay. Yang ketiga itu kartu pencari kerja atau AK1. Teman-teman ini kalau di Indonesia namanya apa ya namanya? Oh, beda ya. Teman-teman ini bisa dapatkan dapat ini di kantor tenaga kerja. Kantor Departemen Tenaga Kerja ya. Kemudian yang keempat, teman-teman ijazahnya harus dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian nomor 5, teman-teman punya transkripsi nilai dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman ijazahnya bahasa Indonesia, teman-teman harus translate ke penerjemah yang tersumpah. Nah, kemudian nomor 6 itu scan sertifikat pelatihan care worker. Nah, ini teman-teman yang tadinya bukan perawat ya, yang dari jurusan lain tapi ingin menjadi perawat lansia, teman-teman harus ada sertifikat pelatihan care worker. Sertifikat kompetensi nanti di download ya, nanti diunggah di kolom sertifikat kompetensi kerja, ada yang nanti kita bahas. Itu dapatnya dari mana Kak? Jadi teman-teman cari aja LPK atau tempat kursus yang khusus pelatihan care worker banyak. Teman-teman Google yang dekat dari sekitar tempat teman-teman itu, teman-teman bisa dapatkan. Nah, yang ketujuh,
surat izin orang tua, jadi semua yang surat scan ini mereka sudah sediakan, teman-teman kurang download tanda tangan kepada pihak yang dibutuhkan tanda tangan ya. Ini nanti juga teman-teman dapat kurang download ya. Ditandatangani atas materai 10, jadi lengkap ya. Aku bahas singkat-singkat saja supaya videonya nggak terlalu panjang nanti. Ke-8, teman-teman harus dapat SKCK. Ini dapatnya di mana? Boleh di mana ya? Di kantor polisi apa ya, Polda? Bisa juga Polres. Kemudian di kantor polisi juga bisa sih. Ada yang mengurus untuk ke luar negeri, ada yang menyerahkan ke lebih yang tinggi. Tapi teman-teman tanya aja ke di sekitar daerah teman-teman itu kantor polisi bagian mana yang bisa ngurus, gampang kok. Surat keterangan sehat, jadi nanti teman-teman ada scan surat keterangan sehat ya. Kemudian scan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang putih. Ingat, berlatar belakang putih dengan ukuran 3x4. Kemudian 11, surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi apabila proses penempatan ditemukan kasus yang dikabarkan oleh calon PMI sehingga mereka dikeluarkan. Contoh ya, kalau di pas pelatihan nanti tiba-tiba teman bikin masalah atau ada something yang tidak melayakkan teman-teman pergi, teman-teman itu dikeluarkan, itu tidak ada proses ganti rugi ya. Bilang, aku udah capek-capek begini kok dikeluarin, itu tidak ada ya. Jadi teman-teman buat surat pernyataan. Nomor 12, tidak mengundurkan diri setelah lulus matching. Jadi lulus matching ini artinya setelah perusahaan memilih Anda dan menandatangani kontrak, atau perusahaan itu sudah memilih Anda untuk bekerja ke tempatnya, tidak ada mengundurkan diri. Jadi kalau teman-teman mau berhenti, ragu, ingin mengundurkan diri, please lakukan itu sebelum perusahaan memilih Anda ya dari Jepang. Nah, kemudian, ini 13 ya. Kalau teman-teman pas matching dan ternyata mengundurkan diri, itu teman-teman akan di blacklist dan tidak bisa lagi ikut program ini selama 2 tahun. Nah, untuk wanita tidak hamil ya, dan tidak pernah bertato, bagi laki-laki tidak pernah tato dan tidak pernah bertindik. Itu ya, ini baru ya, dulu kami nggak ada, tapi ini baru. Oke, kita lihat catatan apa. Jadi semua yang di atas ini scan kan ya. Scan kan ya, teman-teman scan, dan aslinya itu, jadi scanan nanti ini akan dikirim, akan diunggah ke websitenya mereka. Dan setelah itu teman-teman akan diverifikasi nanti ini, itu teman-teman akan ke kantor BP3MI. Jadi BP3MI ini kayaknya maksudnya ini kantor-kantor cabang yang ada di daerah-daerah untuk penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Teman-teman nanti setelah daftar online, berkas aslinya itu akan dibawa ke kantor ini. Mungkin teman-teman bingung, tapi nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Kita lihat saja persyaratannya. Yang kedua, ini catatan saja ya. KTP, paspor, semua itu nama harus sama, tidak ada perbedaan, supaya nanti teman-teman tidak akan mengalami masalah saat proses visa atau proses-proses lainnya untuk keberangkatan teman-teman. Semua scan dokumen harus terlihat jelas dan rapi. Oke, sertifikat ini udah ya tadi ya. Sertifikat N5 diwajibkan. Ini N5 ya, karena pas teman-teman dinyatakan matching atau dipilih nanti, teman-teman akan melakukan pelatihan 6 bulan di Jakarta. Nah, pelatihan 6 bulan di Jakarta itu nanti akan diuji lulus N4 dari Japan Foundation. Jadi setidaknya teman-teman sudah level N5 ya. Dulu kami nggak ada ini, tapi sekarang ada. Tapi jangan khawatir, karena ini basic banget, kayak baby yang baru belajar lah, atau belajar bahasa atau setara dengan TK ya. Kemudian, kadang-kadang teman-teman aku kan punya sertifikat Tokutegino, itu tidak bisa disetarakan dengan sertifikat N5 ya. Kemudian yang seperti saya bilang tadi, untuk ijazah transkripsi nilai itu harus dalam bahasa Inggris, kalau enggak harus di penerjemah tersumpah. Kemudian yang ketujuh, paspor ya tadi ya, kalau ada ya, kalau belum ada itu paspor wajib setelah dinyatakan lulus matching. Jadi kalau saat proses awal belum ada paspor, is okay, silakan buat cepat. Tapi kalau sudah matching, sudah lulus, sudah ada tentukan perusahaan yang akan mempekerjakan teman-teman sudah harus ada paspor. Dan nanti setelah teman-teman dipilih oleh perusahaan, akan ada tes kemampuan bahasa Jepang seperti yang saya bilang tadi, atasnya ada level N4 ya. Oke, kita next ya. Ini sama persyaratan. Jadi jangan bingung ya. Ini kita belum membahas pendaftarannya gimana. Ini semua persyaratan saja. Kalau teman-teman teman-teman tidak memenuhi persyaratan ini, berarti nggak bisa ya. Tapi kalau sudah, kita lanjut ke pendaftaran. Oke, ini yang terpenting. Lanjut, pendaftaran itu dimulai dengan membuat akun. Ingat ya, kita buat akun kita secara online di Siskop P2MI. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Nah, setelah kita buat akun, apa yang harus kita isi? NIK, KTP kita kayak nomor KTP kita ya. Nama, tanggal lahir, nama ibu kandung pelamar, HP, alamat email aktif, password, scan atau foto KTP ya. Ingat nih passwordnya, harus teman-teman ingat ya passwordnya ini. Nanti kebanyakan teman itu buat tapi lama-lama lupakan ya. Terus, setelah teman-teman membuat akun, itu nanti akan dikirimin ke email teman-teman berdasarkan email yang teman-teman sudah masukkan di sini ya, di akun ini akan ada email. Nah, dari email itu teman-teman akan melakukan aktivasi. Nah, dari situ semua akan diberikan instruksi apa selanjutnya. Oke? Itu ya, step pertama buat akun, isi itu. Kemudian kita lihat alur pendaftarannya. Seperti yang saya bilang tadi, pertama teman-teman registrasi pendaftaran diawali dengan pelamar membuat mendaftar akun Siskom P2MI melalui website. Tadi ya sudah buat akun. Nah, setelah itu teman-teman pelamar mengisi data diri sebagai tercantum pada huruf B yang ini di atas ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Kita buat akun, gimana sih websitenya kan nanti aku tunjukkan. Nah, setelah teman-teman isi di atas, kirim, nanti akan melakukan aktivasi akun Siskom yang sudah saya jelaskan juga tadi ya pada email. Nah, setelah diaktifasi, teman-teman balik lagi ke akun Siskom P2MI. Jangan bingung ya, karena saya nanti akan tunjukkan. Jadi teman-teman masuk lagi di akun tadi, kita login, karena tadi kan belum ada akun tuh. Nah, kita buat akun registrasi, sekarang sudah ada akunnya, kita masuk. Nah, setelah itu teman-teman udah masuk, teman-teman akan memilih
memilih lowongan kerjanya. Teman-teman mau jadi perawat lansia atau menjadi perawat pada umumnya. Nah, teman-teman pilih ya nurse atau care worker berdasarkan syarat yang tadi. Teman-teman masuk di syarat mana. Kemudian kita akan mengunduh semua scan dokumen yang saya bilang tadi atas, yang sudah saya jelaskan di atas, ke dalam lokasi tempat ke tempat yang mereka tunjukkan nanti ya. Nanti di mana kita mau scan, kita mau unggah dokumennya itu ada nanti ya. Kemudian ini teman-teman mengunggah scan dokumen yang dipersyaratkan dalam huruf A di atas itu termasuk memilih lokasi. Jadi teman-teman contohnya teman-teman di Manado ya teman-teman itu mengunggah berkasnya itu di BP3MI daerah Manado, jangan di daerah Jakarta atau daerah Makassar. Nah, ini maksudnya ya poin nomor 6-nya. Kemudian setelah teman-teman menyelesaikan semua unggahan scan itu, nanti teman-teman akan dapat surat lamaran berkode barcode ya. Nah, ini nanti teman-teman simpan karena setelah teman-teman dapatkan ini dan ternyata teman-teman lolos tahap pertama untuk seleksi berkas, nanti kan teman-teman akan mengadakan verifikasi di BP3MI kan ya. Nah, nanti ini surat lamaran barcode ini akan dibawa ke kantor lokal tadi yang saya bilang. Nah, kemudian barcode tadi ternyata kita boleh cek sudah di mana tahapan proses seleksi pelamar tadi kita. Nah, kemudian nomor 9, akun Siskom P2MI yang dimiliki pelamar tidak dapat digunakan untuk melamar lowongan kerja. Skema penempatan lainnya pada saat pelamar sudah sudah lulus seleksi matching. Jadi kalau teman-teman sudah matching, itu semuanya yang akun tadi ini sudah tidak bisa dipakai ya. Nanti nggak teman-teman, jangan bingung ya. Jadi saya simpulkan lagi ya. Satu, teman-teman buat akun. Setelah teman-teman buat akun, mengisi data-data yang di atas sini, nick, nama, itu nanti akan dapat balasan melalui email. Terus teman-teman aktifasi. Nah, kalau sudah aktifasi, teman-teman masuk lagi di linknya Siskom P2MI. Kemudian teman-teman memilih sebagai care worker, perawat lansia atau perawat pada umumnya. Kemudian teman-teman upload semua scan data yang diperlukan di atas. Nah, setelah teman-teman upload semua, setelah pendaftaran kelar, teman-teman itu akan mendapat lamaran surat barcode. Nah, jadi dokumen asli dan surat lamaran barcode ini nanti akan teman-teman bawa ke kantor lokal yaitu BP3MI yang ada di daerah teman-teman masing-masing untuk mencocokkan datanya kalau seleksi berkas teman-teman itu diterima ya, karena akan ada seleksi ya, teman-teman memenuhi atau enggak. Nah, sampai di situ ya, banyak banget ya, ribet ya. Tapi oke, kita pelan-pelan. Nah, ini tadi udah aku sampaikan ya, waktu pendaftaran itu mulai bulan ini, bulan Februari sampai 31 Mei. Jadi pendaftaran itu adalah membuat akun, aktivasi akun, kemudian teman-teman memilih lowongan kerja apa, mengupload semua berkas-berkasnya, kemudian teman-teman mendapat surat lamaran barcode ya. Nah, setelah itu kalau teman-teman mendapat jawaban kalau teman-teman lulus berkasnya, maka teman-teman akan membawa berkas asli. Berkas asli itu ke kantor lokal BP3MI. Nanti aku liatin tempatnya di mana. Nah, itu yang namanya verifikasi dokumen pendaftaran. Nah, ini akan dimulai tanggal 3 sampai 5 Juni. Nah, sebelum tanggal ini teman-teman akan mendapat pengumuman siapa yang berkasnya lulus. Oh, si Merlin berkasnya lulus, silahkan datang tanggal 3 sampai tanggal 5 di kantor lokal tadi membawa berkas asli dari berkas scan-scan yang teman-teman upload ya tadi ya. Saat kita membawa berkas asli itu apa saja yang disertakan? Satu, membawa surat lamaran barcode tadi ya, yang setelah teman-teman upload semua unggah semua berkas teman-teman tadi kan mendapat surat lamaran itu dibawa juga ya. Kemudian nomor 2, teman-teman bawa dokumen asli persyaratan pendaftaran yang tadi semua data di scan itu teman-teman bawa ya. Itu beserta scan dokumen yang scannya juga yang aslinya dalam bentuk format ingat JPG atau PDF ya. Jadi jangan mentah-mentah foto langsung itu. Jadi dalam bentuk PDF, dalam bentuk JPG. Nah, dan verifikasi ini dilakukan oleh teman langsung, nggak boleh nitip ke orang lain atau disuruh orang lain, teman-teman langsung yang akan pergi ke kantor lokal tadi atau BP3MI ya. Nggak salah ucapkan aku ya. BP3MI oke. Terus selanjutnya pastikan nomor teman itu nggak ganti dan alamat emailnya itu diingat dan selalu aktif karena semua pengumuman akan datang di situ. Jangan bikin email baru, lupa lagi passwordnya itu jangan ya. Nah, kemudian pelamar memastikan secara berkala perkembangan proses atau pengumuman. Nah, tadi ya di awal-awal kan lihat kan setelah masuk Jepang pengumuman, teman-teman sering buka itu pengumuman apa yang ada, instruksi apa yang ada di semua, nanti itu teman-teman akan lihat. Oke, dan terus kita lihat tempat verifikasi dokumen pendaftaran kandidat. Nah, ini maksud saya poin nomor F ini maksudnya tempat verifikasi atau kantor lokal tadi ya, itu ada di bawah ya, nanti aku jelaskan. Nah, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung ke sini. Kemudian ada ketentuan program. Nah, ini hanya pelamar yang belum pernah bekerja. Jadi aku kalau pulang Indonesia mendaftar lewat cara ini udah nggak boleh. Ya aku juga nggak mau. Pulang dari nol dong. Nah, coba kita bacainnya. Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan bahasa. Jadi poin nomor I ini maksudnya teman-teman sementara proses pendaftaran, seleksi itu kan panjang ya. Dari bulan 2 sampai matching itu sekitar bulan 10 itu kan panjang kan ya. Teman-teman itu bisa belajar sedikit demi sedikit, cicil-cicil. Nah, mereka juga menyediakan webnya. Ada di sini, coba kita buka ya. Tereng. Bisa nggak kebuka? Nah, di sini nanti teman-teman bisa belajar secara otodidak atau belajar pelan-pelan. Nah, ini ada semua kan ya, ada bahasanya. Teman-teman boleh pakai memilih bahasa ya.
Tapi ini kita mungkin bahas di lain kali karena akan bakal panjang. Cuman ini aku tunjukin ya kalau teman-teman yang belum ada basic sama sekali, teman-teman, ini adalah modal untuk belajar pelan-pelan ya. Nah, sampai di situ semoga teman-teman mengerti. Dan kita lihat teman scroll ke bawah. Nah, ini yang saya bilang tadi, di mana kita mendapatkan surat pernyataan itu. Coba kita buka ya. Teng 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 teng. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman itu cuma akan mendownload surat izin orang tua. Jadi nggak bingung itu cara buatnya gimana, sudah ada. Teman-teman kurang isi harinya, nama orang tuanya, ada surat izin orang tua, wali, suami atau istri ya. Kemudian apa lagi nih? Kok nggak mau nih? Surat pernyataan ini kayaknya kalau lulus matching nggak akan mengundurkan diri ya. Semua ada di sini. Jadi teman-teman download semua ini dan silahkan menandatangani atau mendapat tanda tangan dari orang yang bersangkutan ya, yang diminta gitu kan. Semuanya teman-teman download semua, kemudian teman-teman scan, terus teman-teman upload ya nantinya. Kemudian kita lihat tadi ini ya poin nomor 3 ya, sebelum kita poin nomor 2. Jadi poin nomor 2 ini untuk kejelasan dari semua apa yang saya jelaskan tadi. Tapi pertama kita lihat daftar lokasi kantor BP3M ini ya. Nah, ini nih teman-teman, lihat ini. Teman-teman yang di Aceh, ini alamatnya. Teman-teman yang Sumatera Utara Medan, ini alamatnya. Jadi saya katakan dari sejauh ini ada dua besar ya step. Pertama itu kita buat akun, mengupload semua scan data. Itu akan berlangsung dari bulan 2 sampai bulan 5. Ketika teman-teman dinyatakan lolos, baru teman-teman bawa berkasnya yang asli untuk verifikasi ke kantor-kantor lokal ini. Alamatnya di mana? Nah, di sini. Di sini semua. Jadi mereka. Terus kita lihat lagi. Contoh ya, di NTT, di Mataram, NTB ya. Mataram ini alamatnya. Di Kupang semuanya ada ya, lengkap di sini. Jadi nggak ada yang bingung lagi ya. Memulai dari mana, apa yang harus dibuat pertama, itu semua ada di situ. Oke, sebelum lanjut aku ingin semua teman-teman bisa clear ya sampai di sini, walaupun aku ngomongnya agak belepotan, tapi semoga ada gambarannya. Nah, ini yang penting nomor 2. Nomor 2 nanti teman-teman bisa klik sendiri dan bisa baca sendiri dari ini semua proses yang saya jelaskan dari tadi. Udah hampir 30 menit nih ini. Jadi pertama ini secara tutorialnya ya atau panduannya ya dari semua yang saya jelaskan tadi. Teman-teman akan buka website, silahkan klik ini kan ya. Teman-teman setelah klik ini, kalau aku klik bisa kebuka ya. Nah kan, masuk klik ini teman-teman akan mengklik yang di sudut sini, daftar. Coba ini, ingat ya ada daftar, ada masuk. Pertama teman-teman daftar, setelah teman-teman daftar, coba kita lihat ya, aku klik daftar. Nah, ini yang tadi aku katakan teman-teman masukin nomor induk kependudukan, nama sesuai KTP, seperti nama ibu kandung ya di tahap B tadi kan ya, kita back ya. Nah, nanti setelah teman-teman masukkan, kita back lagi, coba daftar ya. Teman-teman masukkan ini kan memulai buat akunmu. Teman-teman daftar, maka akan ada balasan dari email, masuk ke email teman-teman, terus teman-teman aktifasi. Nah, kalau sudah diaktifasi, baru teman-teman masuk. Kan bedanya daftar dan masuk. Nah, pas dimasuk ini nanti teman-teman akan memilih pekerjaan teman itu sebagai care worker atau sebagai nurse. Kemudian teman upload semua persyaratan-persyaratan tadi, ya data-data yang di scan tadi ya. Tapi kita balik lagi, kita mulai ya. Nah, teman-teman ketika teman-teman akan klik ini ya dijelaskan. Ini pilih daftar, akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman pilih daftar. Setelah daftar, kok nggak mau otomatis ya, parah banget. Nah, yang seperti tadi bilang ya, maka akan teman-teman mulai membuat akun isi, terus teman-teman akan terima email yang seperti yang katakan tadi. Setelah teman email, ini setelah itu email aktivasi akun dikirim ke email. Setelah buka email, klik link aktivasi. Nanti teman-teman di sini nih, link aktivasi teman-teman klik selanjutnya. Nah, setelah itu teman-teman masuk lagi di sini. Masuk, bukan daftar lagi ya. Kalau teman-teman klik masuk, maka akan muncul seperti ini. Setelah berhasil masuk, silakan lengkapi data profil pada profil saya untuk memudahkan proses melamar lowongan calon PMI bla 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 bla. Pada bagian ini kontak darurat wajib diisi ya. Kontak darurat wajib diisi ya. Jadi sini nanti teman-teman apa ya? Teman-teman isi ya data diri, kemudian teman-teman ke profil saya. Selanjutnya, nah setelah itu teman-teman, setelah tadi ke profil saya, teman-teman klik lowongan. Setelah melakukan aktivasi, pelamar dapat klik bagian lowongan seperti pada gambar ya. Teman-teman klik lowongan terus, nah cari negara. Pilih negara Jepang ya. Jangan cari negara lain. Cari Jepang. Setelah teman-teman pilih negara Jepang, maka akan muncul, kita klik ya. Nah, pilih care worker. Di sini untuk perawat lansia dan ada juga untuk perawat ya, sesuai dengan apa yang kalian mau lamar ya. Setelah itu, setelah teman-teman klik, maka akan muncul pelamar memeriksa kembali data diri dan skill orang tua. Jika data belum berisi akan muncul peringatan. Ini mungkin kalau teman-teman belum isi tadi ya, akan ada tanda seperti ini. Jadi kalau ada tanda seperti ini yang di awal tadi profil saya, berarti harus teman-teman isi dulu profil saya baru masuk lowongan ya, baru akan lanjut lagi. Nah, lanjut. Nah, pelamar memeriksa kembali data diri dan domisili apabila telah sesuai dapat klik selanjutnya. Jadi kalau semuanya teman-teman lihat lagi, kalau sesuai dengan datanya, teman-teman bisa klik lanjut selanjutnya ya. Next. Pelamar memeriksa kembali data orang tua lagi ya, teman-teman. Apabila telah sesuai dapat melanjutkan ke tahapan unggah. Nah, teman-teman periksa data orang tuanya tadi lengkap nggak? Udah betul nggak? Atau ada yang salah? Cekin jangan sampai ada yang salah ya. Karena kenapa ini penting? Kalau ada something terjadi di Jepang nanti nggak diminta, jadi pemerintah itu bisa bertanggung jawab menghubungi keluarga kalian. Jadi sangat penting ya. Nah, selanjutnya kita akan
mengupload semua dokumen-dokumen yang tadi, yang saya katakan tadi ya, yang di scan-scan itu. Pada tahapan ini pelamar dimohon mengupload dokumen-dokumen yang persyaratkan, yang ada ijazah, ada transkripsi nilai, kita lihat nih, ada foto yang berwarna putih 3x4, ijazah, kartu pencari kerja, SKCK, surat keterangan saya, semua diupload sini. Ini tahap awal ya, mengupload. Selanjutnya, nah, pelamar dapat memilih dokumen jika sudah pernah mengunggah dokumen melalui menu dokumen saya. Ini teman-teman kalau apa ya, kalau ada dokumen yang belum sempat diunggah, teman-teman boleh unggah di sini ya. Selanjutnya, silakan melengkapi data yang dibutuhkan seperti nomor, tanggal berkas, tanggal berlaku, tanggal berakhir berkas, dan data lain jika dibutuhkan. Ini kalau teman-teman butuhkan ya, unggah dokumen surat keterangan sehat gitu, nama berkasnya apa, tanggalnya, nomor berkasnya, tanggal berakhir berkas, nah itu ya. Kemudian, untuk dokumen surat tanda registrasi, pelamar diminta masukkan nomor STR. Ini untuk apa ya? Untuk teman-teman khusus yang melamar sebagai perawat membutuhkan STR ya. Kalau untuk perawat lansia nggak perlu. Oke? Jika nomor STR sesuai, maka pelamar dapat mengunggah dokumen STR. Jadi untuk teman-teman perawat, kalau teman-teman masukkan nomornya dan nggak bisa mengunggah, artinya nomor STR-nya salah. Jadi kalau bisa berarti tampilannya seperti ini ya. Nah, setelah semua dokumen terupload, pada tahap ini yang terakhir kali ya. Semua masih ada. Pada tahap seleksi lamaran mengisi pesan tidak wajib pilihan UP TBP2MI untuk melakukan verifikasi dokumen dan kebutuhan rekomendasi paspor. Setelah selesai, klik simpan. Nah, ini yang terakhir. Setelah ini kelar. Jadi prosesnya kelar. Jadi tahap kita sampai di sini. Tahap sampai bulan ini, bulan 2 sampai bulan 5 itu berakhir di sini. Dan teman-teman setelah mengunggah ini silakan menunggu pengumuman kalau seleksi berkas, aku balik ya. Seleksi berkas teman-teman itu diterima atau ditolak. Nah, gampang kan? Nah, apa yang teman-teman buat? Teman-teman masukkan, membuat akun, ulangi lagi ya, buat akun, dapat pemberitahuan balasan email, aktivasi, kemudian melakukan pengisian data, upload semua berkas, dan menunggu pengumuman sampai 31 Mei. Nah, kalau teman-teman dinyatakan lulus berkas, silakan membawa surat aslinya ke kantor lokal BPM BP3MI yang ada tadi ya. Nah, setelah teman-teman melakukan verifikasi, nanti akan ada pengumuman lagi kalau teman-teman bisa lanjut ke tes selanjutnya, tes psikologi, kemudian juga tes kompetensi. Nah, di mana kita mengetahui semua pengumuman itu ya, di tempat ini tadi, yang di bagian Jepang ya. Jadi teman itu sering harus pantau di sini. Teman-teman masuk di masuk di BP2MI, kemudian pergi ke Jepang, kemudian cek. Ya, semua informasi kan ada di sini. Well, semoga penjelasan saya ini bisa membantu teman-teman. Terus nextnya apakah aku lanjutin lagi ya? Teman-teman dinyatakan lulus berkas, teman-teman akan melakukan verifikasi. Setelah verifikasi akan ada pengumuman siapa yang bisa lanjut stepnya, itu tes psikologi kalau lulus, kemudian tes kompetensi kalau lulus, akan dilakukan matching. Nah, matching ini yang menentukan teman-teman diterima atau enggak. Jadi matching itu proses perusahaan itu memilih kalian. Setelah kalian lulus matching, nah dari sinilah akan ada kontrak, kalian akan disekolahkan gratis dan diberikan uang saku gratis. Nah, habis itu teman akan melakukan pelatihan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan teman-teman akan diterbangkan. Well, sampai di sini penjelasan saya, semoga berguna, dan jangan lupa like, jangan lupa support, jangan lupa share,